Alladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma yaqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian dekati salat. Jangan mendirikan salat, mendekati saja tidak boleh. Sampai kalian benar-benar paham dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau secara asbabun nuzul ayat ikut turun ya berkaitan jo alkohol di orang mabuk. Tapi kan ayat itu untuk kita umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Kan tak minum terus ya ada. Sekali itunya sebab saja ya betul. Jangan dekati solat. Sebab kalian mabuk ya Tuhan. Sampai bila wa antum sukara hatta ta'lamu ma yaqulun. Sampai kalian benar-benar paham, betul-betul sadar ya pula nikah kowa. Siapa menyembah, siapa disembah. Ai kau si sembah, kamano kau sembah kadiantan. Sampai sembah kama, sampai sembah. Salam kembali kama, salam kau kembali. Sampai sembah kepada zat Allah, salam kembali kepada sifat Allah. Itu sadarnya namun. Siapa sadar? Tentu orang nan tahu jo diri. Nan tahu jo diri, orang nan mengaji diri. Kalau nak ngaji diri, ayo nggak tahu diri ya. Kalau orang nggak tahu diri, kalau mak dinyo hidup di dunia kan. Ya, nggak bawa matang sawana orang nggak tahu diri. Nah, itu bersimak tadi dari penyampaian orang tua kita cakap hendak tu aja suara ya. Yang kedua bersimak-simak lah cakap dari malin cakap. Cuma perlu kita luruskan ya. Ada kesalahan sekete yang berkaitan dengan hadis tulubul ilmi ala fadidatul kulli muslimin wa muslimat. Bermula menuntut ilmu itu fardu ain, bukan fardu kifayah ya. Fardu ain, wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada hukum ko fardu ain, ada fardu kifayah. Dan fardu ain kewajiban masing-masing diri, fardu kifayah kalau dikaku di sana awak lalan saya pulau utang gitu. Ilmu manan fardu ain yang berkaitan dengan iman, tauhid, akidah, yang berkaitan dengan syariat, fikih, usuluddin, yang berkaitan dengan ihsan, pakaro akhlak dan tasawuf. Aku wajib. Kalau orang mengaji pakaro iman, tauhid, akidah, jumpa namanya firqah. Di akhir zaman kata Rasulullah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah. 72 masuk neraka. Syiiknya dan masuk ke surga yaitu akidah al-sunnah wal jamaah. Aiko bona kini ko masalah bapak. Maka kali liang kita setiap hari, kalau istilahmu tawaf di sumbarnya mau. Kalau tawaf kan mengelilingi Ka'bah, kau tawaf di sumbar. Karena akidah tauhid ikobonalah yang lah mulai rusak, bahkan mendekati kepada hancur. Nah, kalau hancur itu kalau bahasa orang Belanda, cai ya. Kalau di daerah Simpang Kapuaran, pakai cai, ancui, itu lapi deh. Ada celiak dawak sabolik kini. Kira-kira apa kalau tauhid? Itulah rusakna. Siapa merusak? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tapi kena disalah-salah, karena dibid'ah, karena dikafir, karena disosial. Menghancurkan tauhid akidah al-sunnah wal jamaah dari dalam, bukan dari luar. Aku berbahaya. Kalau orang kafir, orang Kristen, Hindu, Buddha mengecek la ilaha illallah itu bid'ah, tidak ada masalah ya. Tapi ketika yang mengaku Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kiblatnya ke Ka'batullah, kitabnya Al-Quran yo, awak nama membaca la ilaha illallah itu dikapi-kapikan, aku masalah. Aku lah mulai kini di setiap daerah. Seketelai bentrok wala terjadi peperangan saudara. Sepeninggalan Rasulullah di zaman sahabat ketika Utsman bin Affan yang menjadi khalifah, terjadilah peperangan Siffin namanya. Sehingga tewasnya cucu baginda Rasul di padang Karbala, Husain.
berpisah dia dari badan beliau. Apa penyebab awalnya? Orang munafik penyebab awalnya. Namanya Abdullah bin Sabah. Nan madu domba orang dari dalam. Jadi domba pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut Sayyidina Utsman. Ngeceknya ke pengikut Sayyidina Ali-nya, ulun patuh Sayyidina Utsman itu jadi khalifah. Khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Ulun patuh ilai. Sayyidina Ali nampak tu sebabnya Islam saja ketik sepupu dari Rasulullah. Menantu dari Rasulullah. Oh, ulun Utsman nampak tu. Kepada pengikut Sayyidina Utsman ngecek dia. Anak nerima Sayyidina Ali tentang kekhalifahan Utsman ya. Pokoknya didomba orang. Sehingga terjadi peperangan Siffin. Bahkan bukan hanya tewasnya cucu baginda Rasulullah SAW, tapi juga menewaskan 70 orang hafiz Quran di waktu itu. Saja itu yang mulai dibukukan. Khawatir khalifah Sayyidina Utsman kok abi penghafal Al-Quran ma pedoman boleh. Baru dibukukan Al-Quran. Kini banyak anak keturunan Abdullah bin Sabah. Sangat banyak kini ya golongan orang-orang munafik yang madu domba waktu datang. Laba kali ini yang kita sampaikan terakhir tadi malam ke Damas Raya. Kasangir lah pesisir selatan ujung ayaji ke Kenolah. Lataku orang membaca la ilaha illallah Bapak Ibu. Badai takut karena ada nama kapia ke namanya Syekh. Lai banyak jona risau je kau nah. Lai banyak jona peduli je kau kini kau. Kau nombor suruh tadi aku juga. Lihat do orang Minangkabau kena rusuh yang keadaan. Kau nombor suruh. Sebab orang Minangkabau asli orang yang beradab dan orang yang bertauhid orang Minangkabau asli. Kalau tiba di siko, malin jagonya mengaku orang semono pitopang. Ya, korektor orang pitopang. Kalau pitopang asli, kalau lah beroleh hujan lari. Kalau nak hujan lari, melokoknya di mana asli pitopang adalah. Kalau asli Minangkabau orang yang beradab dan orang yang bertauhid kepada Allah itu asli Minangkabau. Anak inilah banyak imitasi ngaku-ngaku saja Minangkabau. Kini apalagi 30 tahun akan datang, 50 tahun yang katibu siapa yang rusuh mencari kau. Awal daripada dakwah Rasulullah itu karena risau mencari keadaan umat manusia. Kini kita kan di bulan Safar lah, zaman-zaman jahiliyah, puncak-puncaknya karena Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal. Sudah Muharram, Safar, sudah Safar, Rabiul Awal. Berarti kalau dibawa ke ibu-ibu sedang mangan dua uburi. Ini dua ibu ndak beliau Siti Aminah. Puncak-puncak kejahilan no. Nggak ada solusi no. Nggak ada cara lain untuk menghabiskan kejahilan, kebodohan di permukaan bumi kok. Solusinya Muhammad itu solusinya. Kalau nak lahir Muhammad kabodoh torunya orang, kajahil torunya, jahil bahasa Arabnya, bodoh bahasa awalnya, indah tahu bahasa ringannya, bahasa halu tidak tahu, badai tidak tahu, dia tidak mau mencari tahu, nampak lengan ibu benar, bapak ayo benar, sudahlah tidak tahu, sok tahu bro, apalagi nanti tidak mau tahu, nah kau ayo. Kalau tidak tahu cari tahu, insya Allah tahu tu mah. Tapi nan sok tahu, lihat polo cari orang lain jangan paling lebih itu sok tahu. Lelahi aja lelahi bapaknya, lelahi datu ale di nagori juga. La ilaha illallah aja zikir dan diamalkan orang sama-sama. Apa tangguh lah ia baru lah beraninya mengkapiakan orang membaca itu. Padahal la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Bisa ikut dilarang? Enggak. Karena Rasulullah telah menggambarkan di akhir zaman nanti kan terpecah belah menjadi 73 firqah. Kalau disebutkan tidak bisa diambil gitu loh. Nah, tinggal awak lejo keturunan awak di ma bawa katoka. Di ma kok kita berpihak. Tidak bisa diambil. Bara gerakan itu masifnya terstruktur malahan dananya godang bulan.
Buat masjid sebentar sudah, buat surau sebentar sudah, buat pesantren sebentar lah siap di 4 bulan sudah pesantren. Nan awak nan mengaku akidah al sunnah wal jamaah di kampung ko lay peduli jo gerakan iko. Atu yo botopuk dado batanyo selero. Sementara Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Ahzab 21 tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang harap berjumpa dengan Allah, yakin dengan adanya negeri akhirat, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 20. Kalau dari belakang kita terjemahkan, hanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah sajalah ini orang yang akan jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah sajalah ini orang yang sungguh-sungguh harap berjumpa dengan Allah. Hanya orang yang banyak berzikir kepada Allah sajalah ini orang yang yakin dengan adanya akhirat setelah dunia ini. Itu kalau di belakang terjemahan bebas. Kira-kira Bapak Ibu pola banyak zikir kira-kira. Kalau ulun jadikan Rasulullah contoh dalam banyak zikir awalnya. Ya, itu standarnya. Kan orang banyak zikir, Rasulullah sebagai contohnya. Ana lebih ada Rasulullah. Rusuh, risau, itu lebih. Awak mengaku cinta juga kepada Rasulullah. Kondisi umat Rasulullah ceniku gini kah? Diam saja nyawa. Adima cinta juga diam. Bah kondisi umat Rasulullah kok kini sebenarnya buya. Dan pertama umat Rasulullah kini lah banyak memakan riba. Mungkin 80% ini ngori. Ya buya. Peduli nggak kita? Sementara saringan-ringannya dosa riba sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Peduli nggak? Kewer-kewer Marta Pancasila bangun beonam ale namun rentenir-rentenir yang terkoordinir yanglah masuk ke rumah-rumah di kampung-kampung awak. Peduli nggak? Mana ini yang mama? Alim ulama coba pandai. Peduli nggak jaga keadaan itu? Lah riba saboli. Kini apalagi 30 tahun akan datang. Kau ngaku juga cinta kepada Rasulullah. Ikolah nanam bau, nanam buarah kali yang di Sumatera Barat. Membagi-bagi kerisauan namun insya Allah mana ada risau sama berjuang. Nanda ada kerisauan untuk jalan nanti jelah. Anak jadi nanti kehancuran musibah yang jadi nanti. Nggak lagi apa dia? Karena tegas Rasulullah sampaikan kalau tidak ada orang maju la ilaha illallah ataupun Allah di muka bumi, kiamat pasti terjadi. Siapa yang kurang kiamat untuk dirinya, untuk kampungnya dulu. Di masa saja orang nan mengantikan la ilaha illallah, gersang kampung. Kalau tidak ada orang batalia berzikir situ lah, kori yang kampung beda auranya gampang. Ya bu ya. Karena tidak ada kalimat yang lebih apa dikur. Ada yang lebih kalimat daripada itu. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seutama-utama, seafdal kalimat, setinggi-tinggi kalimat, semulia-mulia kalimat la ilaha illallah. Dan untuk perkara la ilaha illallah ke Bapak Ibu, perintah dari Rasul, lakimu mau takun bila ilaha illallah. Talkinkan. Makna lakimu apa? Pahamkan, jelaskan, tanamkan, berhadap-hadapan. Itu maknanya laki lu dah. Kalau banyak salah pakai. Kebanyakan orang memahami laki lu dah. Dalam keadaan nazak, lamu tadar. Ongok lawa ikan, jiwa la jiwa patung tu babisian kata tengok. Baca la ilaha illallah dua. Baca la ilaha illallah niat. Baca la ilaha illallah mak. Dulu ketika sihat badan kuih bangunan rancak lindat nomonya baca la ilaha illallah. Ada kamu mungkin pandai nyalang mati dia.
Apa lain yang membida'ahkan la ilaha illallah? Ada kamu mungkin jangan mati pandai macam la ilaha illallah. Padahal Rasulullah menjanjikan man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dari kehidupannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Bahas supaya akhir wa la ilaha illallah. Itulah disampaikan dek malin siapa ya. Ketik dia jajah lah godang ka bau-bau lah gaek tarubah tidur. Diringan-ringankan lidah awak membaca la ilaha illallah. Apa lain adalah merasakan nikmatnya berzikir la ilaha illallah. Ya. Nikmatnya sampai baraya matu, baraya hidung sampai menangi dek nikmat nak bisa diceritakan. Karena undang-undang dalam tasawuf lam yazuk wa lam yadri. Nggak akan kenalnya dah sebelumnya sendirian merasakan. Jadi kalau ada ustaz, domo dong di YouTube ustaz namanya kan orang macam lain lah. Hati-hati ustaz, apa lagi siaran itu? Ada irama unyil lain-lain lah kan baca ustaz tu. Ada lancen orang bodoh masuk gigi satu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi dua la ilaha illallah. Koncang-koncangnya sambil mencemeh ustaz menyampaikan ke jamaah, bolaklah jamaah dongeng itu. Itu ustaz. Kalau tak nak paham tasawuf, kalau ustaz tak paham ilmu tarekat, ngaji dulu. Kenapa? Kalau bahaya Bapak Ibu di media sosial itu seluruhnya mencari ya. Melihat ustaz yang baru-baru viral gini, nggak usah mau sebut namanya. Sambil mencemeh. Jadi mati. Kenapa? Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu kadang koncang, karena ndak mainnya di ranah akal leh. Nggak memikirannya ketika itu dong. Kalau nyolang matunya baca la ilaha illallah itu bapikirannya. Nggak, ini waktu itu zikir bukan fikir. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Ketika membaca la ilaha illallah itu le takon aja sawalena. Le takon aja porah. Kalau takon aja sawah, takon aja porak, takon aja makhluk, baru ketika membaca la ilaha illallah rasu bazikir cakap ndak akan ada itu. Ya lah. Tapi ketika lah asik lah nikmat jole bonadenyo ba'ana la ilaha illallah iyo ndak ada lenan ado nan ada hanya Allah, ndak ada ke pengonano kok koncang zikir lambe ndak bonti itu berpikir namanya. Ada mau mencari ustaz baru-baru viral sambil mencemeh menyampaikan ke jemaah. Tanda ustaz tu lon mengaji awanan la ilaha illallah. Tanda lon berbaiat. Ya. Sekelas profesor saja, doktor LC, MA, siapa? Tuan guru kita. Profesor Dr. Haji Syekh Abdul Somad LCMA itu. Sekelas beliau saja malahan mengkaji tentang lelah sudah beliau mah. Beraninya. Dan yang merasakan nikmat dalam la ilaha illallah dan yang memahami. Jadi kita khawatir kadang-kadang. Ya Ustaz, jawab Bapak Ibu. Tapi caranya mencari masa. Adik kajian dan lawak-lawak channel stand up komedi nak banyak pengikutnya, tapi ujung-ujungnya kok menyimpangkan kadang-kadang. Karena strategi dalam berdakwah macam-macam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nak barale kini dan sungguh orang mendalami kajian la ilaha illallah. Kok dahulu di kampung-kampung tetap ada, kini lah mulai kepadaman suluh. Rencana wak tabligh akbar bulanan di Padang Panjang
Tapi kalau Allah belum izinkan di hari balai tidak ada tempat parkir, kita alihkan 2 tempat petang. Yang pertama di Padang di Palapa, yang kedua di Bonjol Pasaman. Kenapa pilih Bonjol Pasaman? Karena Mosaji itu bersejarah, malahan telah masuk menjadi cagar budaya Mosaji. Karena di Mosaji itu ada makam wali Allah Syekh Haji Muhammad Said Bonjol, lahir 8/81, wafatnya 9/79. Sejak beliau wafat tanggal 25 Oktober 1979 sampai kini tidak ada orang Sulu situ Bapak. Sedih enggak? Padahal murid beliau ada yang dari Malaysia bagian. Aku kondisi. Itulah yang kita perjuangkan. Kenapa kita bakal lihat dari satu daerah ke daerah, kabupaten ke kabupaten, pada keliling mana? Bentuk itu Rasulullah risau dahulu memikirkan umat manusia. Dan tak mungkin kadang-kadang diminta orang ke beliau. Banyak mungkin. Ada cerita bapak ibu ikut tentang mukjizat beliau. Mukjizat Rasulullah dan paling kodang mukjizatnya Al-Quran. Cerita mukjizat Rasulullah banyak. Salah satunya adalah membulang-bulang. Kan tak mungkin dah. Diceritakan dia musuh Muhammad cakap Abu Jahal, banyak keturunan gini ya banyak keturunan Abu Jahal. Siapa keturunan Abu Jahal? Dan membotakan ajaran Nabi Muhammad itu keturunan Abu Jahal. Ya, dan menyalahkan ajaran Nabi Muhammad itu keturunannya Abu Jahal. Dan tak menerima ajaran Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Adalah seorang raja di negeri tetangga. Siapa namanya? Habib bin Malik. Dia ceritalah di Abu Jahal tentang Muhammad. Batanya Habib bin Malik lah. Bahan Muhammad dahulu sama soalnya ketik lah ini percaya orang di Mekah ini. Jujur ketujuh orang banyak. Tapi saja mulai nyoba sampai 10 tahun lah mulai aneh-aneh Muhammad siapa? Ya dikecil Muhammad gila orang sesuatu. Ya difitnah nak Muhammad selesai. Difitnah nak tukang sihir. Kini ada orang yang tak narimu loh. Nak nerimo difitnah orang gilo, difitnah orang sosial, nak nerimo tanya balik siapa Nabi. Kalau lain Nabi juga Nabi Muhammad difitnah orang dia sosial. Sekelas Nabi saja kekasih Allah le difitnah. Apa lihat nanti duit dekir zaman tabara kadar ke mana nawak. Difitnah orang gilo, bukan difitnah orang gilo dulu. Tapi dan guru tak pernah ngecen nama gilo. Abah so guru ke jamaah lain mabuk kaji. Pada sampai mabuk terlalu banyak meminum air ma'rifatullah. Mabuk. Nah ada bangunan lain, bangunan hanya kepada Allah. Dulu tak paham. Menceliak ke tanah nampak kelimah Allah. Celiak ke muka nampak kelimah Allah. Mandangkan pelatihan nampak puluh kelima kamar memandang. Waktu itu tak paham. Kini mulai paham. Allah berikan pemaham. Mana ayatnya? Fa innama tuwallu fa thamma wajah Allah. Kemanapun engkau memandang, di situ ada wajah Allah. Apa? Ibu dikaji tasawuf namanya fana di dalam asma. Baru paham kata itu enggak. Banyak di dalam namu bukan hanya darah setitik bulu soleh dagang sampingkah tulang sakorek yang menyebut Allah Allah, tapi lah keluar dari itu pun tetap nampak hanya Allah Allah Allah. Tahun 2006 ketika itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak limpahkan laduni secara keseluruhan? Jangankan kita Bapak Ibu. Sekelas baginda Rasulullah saja 22 tahun 2 bulan 22 hari baru selesai Al-Quran 30 juz. Tak sanggup. Di sekolah perlu mursyid cakap.
Dikecian wak gilo dia orang, difitnah tukang sihir, sakit nanti wak mah. Dikecian orang selesai, dipitnah orang gilo, inyak, ikan segala macam dituduh orang, sakit nanti wak. Badan untuk dia ditanya. Sakit hati apa-apa nak? Kalau sakit hati kita bodoh ada. Badan bodoh wak. Biasa orang mengecek hatinya lah. Bebas orang mengecek, karena dia mengecek je. Dia menjuang je. Masalahnya je wak, perlu nak kecek orang dia dimasukkan ke dalam hati awak. Bisa tak ini memasukkan keceknya ke dalam hati awak? Tidak. Siapa memasukkan ke dalam hati awak keceknya je kok? Apa seorang ini masuk? Coba jangan masukkan. Berapa banyak mencuang orang? Mencuang awak? Cik, tangan awak? Dua tangan awak? Dua lah, pakai sana tanganan dua untuk penutup telinga awak lah, dia nak masuk. Kalau nak kita masukkan kata-kata orang ke dalam hati gitu, nak harus hati tu. Nak kecewa aja yang mengecek, nak cabiak mencuang tu, nak harus hati. Dikecek orang seketik saja agak salah, masuk ke dalam hati awak harus hati. Awak nama masukkan ke orang itu. Bapak Ibu jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau bentuk itu kata Habib bin Malik cakap, dia akan datang lagi. Tiba di pertengahan menjelang masuk ke kota Mekah, berhenti di situ di togaan tenda. Diutuslah pasukan terpilih Jopi Muhammad. Ndak nomornya boi keko masuk Muhammad ini. Sampai keko. Maka diutus pasukanlah di Jopu Nabi Muhammad. Memakai ketika itu Rasulullah memakai sorban berwarna hitam berjubah warna merah. Aduh dia ada kadang-kadang punya kita sirah jubah. Balik sirah jubah Rasulullah kiranya ada hikmah kurang kapi yang akan ditemui mah. Kurang baga yang akan ditemui rajo. Dia ringi dia istri tercinta beserta sahabat utama Abu Bakar As-Siddiq. Salamu perjalanan manangi joko. Siap Khadijah Al-Kubra. Apa yang ditanya? Khawatir jadi bunuh oleh muka suami awak dan raja kok. Khawatir. Abu Bakar bantu itu pula. Apa kata Rasulullah menenangkan dua orang terpilih ini? Nanti sahabat utama, nanti istri tercinta. Jangan takut, jangan khawatir. Selagi Allah bersama dengan kita, pasti Allah akan menolong kita. Untuk menenangkan orang-orang yang berlokasi nama itu. Latibo di situ bapak ibu dinanti masuk ke dalam tenda. Lah sigiwakan bangku dari Ome, kunyang Ome duduk di situ. Dipersilakan Rasulullah duduk. Baru Rasulullah duduk di bangku Ome ini, memancarlah cahaya di wajah beliau yang luar biasa sehingga orang pun kagum macam ni. Nyo duduk siko Raja Habib bin Malik duduk belakang balik meja bertanya, "Wahai Muhammad, ya engkau seorang rasul?" "Iya." "Kalau seorang rasul yang terdahulu rasul-rasul sebelum engkau, tandanya rasul ada mukjizat. Ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh manusia lain." Apa kata Rasulullah dengan tenang? Mukjizat apa yang dia minta? Kalau bahasa kininya kan bertantang, nah. Mukjizat anak dia minta. Dan dimintanya dia Habib bin Malik itu tidak tanggung-tanggung ya Bapak Ibu. Dan tidak masuk akal, dan tidak mungkin saja. Anak ini mintanya, kalau memang engkau seorang rasul, coba tahan matahari itu. Lalu munculkan bulan. Suara itu panggil bulan itu kepada engkau. Bola aja tangan engkau, masukkan ke dalam baju ini. Keluar balik, satuan balik. Semua bulan itu bersahadat ke engkau seorang rasul. Baik tuan. Kau suasana togang. Ada dalam pikiran Abu Jahal orang menentang Muhammad cakap. Tidak mungkin Muhammad mampu melakukan itu. Ya Bu. Ya Pak, tidak mungkin Muhammad membelah bulan dan dia tiran. Tidak mungkin. Tetapi
Kalau jo Allah ndak ada ndak mungkin. Ya. Tegang suasana Bapak Ibu. Berjalanlah beliau ke arah Bukit Jabal Kubis. Bukit bahasa Arabnya, Jabal bahasa Arabnya. Kakian salat beliau 2 rakaat. Kuarilah sunyo. Salat 2 rakaat berdoa memohon kepada Allah. Turun malaikat sebanyak 12.000 banyak. Barang malaikat dan turun. Lebih sawak nurunkan malaikat 12.000 nah. Gak 5.000. Baca doanya itu dalam surah Al-Anfal ada doa. Gak 5.000 malaikat bukan. Yang dikomandani oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Allah uluk salam kepadamu. Tenang ya Muhammad. Sesungguhnya peristiwa hari ini latas surik di alam azali sesuanya Jibril. Lai tahu orang banyak tu malaikat dan turun juga. Tidak ada yang tahu cik Nabi Muhammad SAW tahu. Maka berjalanlah Rasulullah balik. Turun dari bukit juga, dari Jabal Kubis juga, turun balik arah tenda. Orang pegang saja. Sementara di belakang beliau 20.000 malaikat miring. Itu Rasulullah lah. Awak simpangkan kaji ke sekete. Bodonga cerita dari nantu-tua di siko. Ada ulama awak di siko sesuatu entah wali entah tahu ambo, tapi keramahnya diceritakan di orang. Orang pito pangjo, saya namanya Syekh Jamaris Datuk Jibosa Kiramat, murid daripada Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Gomau. Tuku dari mukul. Ketika beliau ditangkap di UP, sesuatu UP nama sesuatu, dibawa ke Siloma. Jalan kaki dari situ sampai ke Banda Baturan, sampai situ, sampai Yunuk di teluk dalam bawah. Nah orang kampung takut kalau lah turun upe kan. Masuk orang ke dalam rumah, cigok-cigok saya dalam rumah ini. Ana nampak ada orang di belakang beliau jago, sebanyak-banyak lah orang dan bawa baju putih meri. Entah ya orang dah indah ada ya. Itu masa sampai jumpa batu ini, suruh balik lihat. Petang baru. Pada petang itu terjadi puluhan tahun baru. Apalagi seorang kekasih Allah. Tak mungkin. Maka muncullah bulan. Rasulullah panggil bulan, turun bulan di hadapannya. Nyobola bulannya tunjuan. Dan sebelah masuk baju sebelah kida, sebelah suwak syekh. Lah masuk bulan ke dalam baju, keluar balik nyepat tahun balik bulannya. Tadongalah bergemuruh suara bersahadat bulan, bahkan batu-batu pun waktu itu bersahadat. Satu bulan juga nanya ketika beliau, kenapa ikut yang diminta ada Habib bin Malik? Kalau tidak ada sihirnya orang di muka dan bisa ada ketika itu. Saya kena sihir, saya buat aku pun sihir, tidak bisa mengaku itu. Lama balik, bulan ke topik balik. Apa kata Rasulullah? Minta Tuhan lah melaksanakan. Terkagum-kagumlah Habib bin Malik. Kata Abu Jahal, percaya aja Tuan Raja itu je, sihirnya Nabi Muhammad tu. Ulun mengecek Habib bin Malik lah. Apa kata Rasulullah? Wahai Tuan Raja, sesungguhnya putrimu yang tidak sempurna tubuhnya sekarang telah sempurna. Kira ada anak gadi raja ko bapak ibu nanyo kurang, nanyo andoan, nan tahu hanya orang-orang istana, orang-orang doke. Bantu anak gadi ko butuh, ndak ada tangan, ndak ada kaki. Tak kojuklah raja cukup. Dari mana Nabi Muhammad kau tahu? Kiranya Jibril lah makin tahu teh. Lah disempurnakan. Menunggu anak gadinya lah sehat, siap pula yang anak karo. Nyonya tu kalah, Nyonya tu kan di situ keislamannya bersahadatlah raja jago. Raja lah bersahadat, kira-kira pengikutnya baga bersahadat ke satu. Dengan hati yang gembira pulang ke kampung. Anak Abu Jahal lah hitam muka dek bongi. Ramai hitam. Sesampainya di negerinya disambut langsung de anak gadis cakap. Nak langgar. Wahai ayah, ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak koji raja itu. Dari mana engkau tahu kalimat tersebut?
Apa cerita putri itu? Sesungguhnya di dalam mimpiku didatangi oleh seorang laki-laki yang rupawan dan menawan mengajarkan kalimat itu. Kalau engkau ngomong membaca kalimat syahadat itu, maka Allah akan sempurnakan kembali tubuhnya. Akhirnya baca. Apa hikmah yang bisa diambil? Yang pertama, kalau jo Allah tidak perlu kita ragu. La tahzan wa innallaha ma'an. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Iya kau Muhammad dan membola bulan. Iya kau Muhammad yang menyembuhkan putri Raja Habib bin Malik. Kalau secara syariatnya yuk. Tetapi kalau masuk karena hakikat bapak ibu kita. Jangankan membelah bulan. Jangankan menyempurnakan anggota tubuhnya naraja kok, sedangkan ketika Muhammad mencampan tombak saja orang kafir, turun ayat C. Ayatnya wa ma ramaita iramaita walakin Allah ramah. Ketika engkau melempar hai Muhammad, bukan engkau yang melempar melainkan aku. Adik madu dua adik bapak itu. Hayat siapanya? Hayat Allah, kodorat Allah, iradat Allah, sami Allah, basir Allah, ilmu Allah, kalam Allah. Lihat dalam penyawa. Kasih itu bayinya ada dua temannya. Ya, ndak ada oleh awak anjak. Terus siapa ada oleh kalau ndak ada awak? Allahnya jangan ada. Akan menghilangkan awak kan, menghilangkan dia mengenal dia kojonya. Apalagi nanindak bagus, ndak pandai melang dan. Anu ndak pandainya melang dan nyo kapling serbu sekali. Nyo sana nggak masuk serbu, ndak pandai melang dan. Serbu siapa nyo? Allah yang punya. Tuhan ndak tahu bagaimana cara mereka masuk dalam serbu. Bapak ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa hikmah yang bisa dan dia dari cerita itu? Kalau memang tujuan kita untuk kalimat yang hak, kalimat yang hak, la ilaha illallah kalimatul haqqi. Nggak ada kalimat yang lebih hak daripada itu. Kalau oleh niat awak, lain tujuan awak untuk meninggikan kalimat yang hak, Allah pasti menolong. Nggak perlu ragu. Ini nggak mungkin je deh. Ya. Nah masuk akal sebetulnya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong dan mengukuhkan kedudukanmu di atas permukaan bumi. Al-Quran Surah Muhammad ayat 67. Siapa disuruh menolong agama Allah? Siapa disuruh? Siapa ditolong menolong agama Allah? Siapa yang mau berkorban bantu agama Allah? Orang yang beriman, Allah masuk agak kita kira-kira. Orang masuk agak awak kira-kira. Konain awak daya ikut. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Siapa nyuruh? Allah. Malah Al-Quran Surah Muhammad. Kalau Allah yang nyuruh, akunnya wajib. Apabila Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan, hukumnya wajib. Kalau Allah larang, Rasul melarang, hukumnya haram. Jadi hukumnya menolong agama Allah wajib. Mana kita tolong? Itu luas penjabarannya dia Bapak Ibu. Basidoka hawa nolong agama Allah, nolong diri sendiri. Kan sedekah kajian kita kami petang nolong agama Allah, nolong diri sendiri. Bahanan menolong agama Allah. Banyak toga agama Allah. Di mana toganya dulu? Di dalam diri.
Anan agama, itu yang disampaikan deh. Kemudian coba kesimpulan dari agama ompe iman Islam tauhid marifat itu yang dikatakan agama. Ketika duduk tadi sana nampak ada nampak kamu nampak doa almarhum kawan kita guru kita siap dan di simpang Sugiran Syekh Mudahar. Dalam musuh itu lah nampak ada Buya Rambe. Dalam musuh itu lah nampak ada mau Buyang Kulumah. Dalam musuh itu lah nampak ada mau Buyang ditolak. Ampe dah nampak ada tadinya. Berartinya mengaji ke orang mengampe dah. Apa dia itu kaji kau kan? Duduk aja si kau tadi istighfar nampak ada musuh almarhum Syekh Buya Mudahar yang di simpang Sugiran. Kan yang sudutnya je Syekh Mudahar. Jadi tu nampak ada mau Buya Rambe kata orang mengaji. Kenapa? Ya pernah ngaji je Buya Rambe. Ulang ke suruh. Berarti itu pandangan cekut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kualitas keimanan kita bisa menjadi terukur atau bisa menjadi tolak ukur atau barometernya sejauh ma memikirkan agama. Sejauh ma kita menolong agama. Kalau tidak penyampaiannya kasar kok kosik. Anda mau sampaikan di tempat lain? Lain tempat di preman. Lain di preman tu banyak pedang kerandia. Tapi kerandia namanya di situ borok. Nah borok kok dia nak ambil kerandia. Diajak dekat losong baca muka ada sekolah borok perlu di situ. 3 bulan dilatih borok ambil kerandia, santiang 5 borok. Lain setinggi aja batang kerandia, dapat dah borok manjeng. Nan tuan dari bawah sama cik talinya. Nan nuduh diambil enciknya, pandai je borok dia. Tapi saya santiang borok memanjat kerandia, lebih pandai borok majan mengambil kerandia ke orangnya, ke kaumnya sendiri. Kasar sama borok yang lain. Karena ini pandai majan. Berarti kalau kaji untuknya seorang, jangan ibu jawab nah. Kan kasih bahasanya nah. Kenapa? Karena agama ko sampai ke iko karena bori kita nak dibawa angin deh Bapak Ibu. Nak dibawa angin agama ko sampai ke iko. Nak berkirim surat orang dari Mekah agama sampai ke iko melalui perjuangan para ulama-ulama dahulu. Jo dakwah agama ko disampaikan. Di zaman kekhalifahan Utsman ibnu Affan lah masuk utusan tu kena bori kita Nusantara. Leka mungkin ada mau sampai kanak cucu awak, kanak kemana-mana awak. Nan kaidi 20 tahun kamu ko, 30 tahun kamu ko. Kalau nak didakwakan kenyo kamu ko, mustahil. Arti dakwah tu, arti dakwah tu, tu tabligh namanya. Dakwah ko artinya mengajak. Cik seorang tu dah bawa cik komi ke Surabaya, nak temuik Surabaya. Ajak sia keluarga awak dulu, anak awak, cucu awak, tetangga awak, nenek awak. Ajak tugas kita hanya majak. Nondok dia tak urusan awak. Aduh, nane kadang-kadang. Kalau kakak malam cakap, lepas ni amat jasa lagi ke rumah dan nak jawab. Ni orang sebelah rumah. Yang tu pilih kalau kami ke Surabaya ni. Tanda tak diajak na, nak tentu dia kemari kami dah. Kenapa? Kalau di bawah tu nak tanya dia nak datang ke rumah kami dia. Aja. Jangan bosan. Sampai bila Rasulullah majak? Sampai beliau wafat. Ngajak je balik. Kamu orang kada ajak Bapak Ibu? Yang pertama ajak salah orang untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau diajak ada orang berbuat kebaikannya kerojuannya kakok dapat nawak di situ. Dapat tanpa mengurangi pahalanya seketik pun juga kata Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah orang nan beriman sekalian menolong agama Allah. Ketika awak nak nomok menolong agama Allah, kan perlu dipertanyakan iman sekalian. Dia semakin kuat keimanan, semakin rancak keimanan, berarti semakin gigih hanya memikirkan agama. Apa yang kita pikirkan? Saya indah awak besok lai kado orang membaca la ilaha illallah.
Ini duya baru banyak orang namang kapian. Omuak lo orang berhenti membaca itu. Nan biasa mau sojik le tahlil lah banyak sojik kini tak tahlil orang. Nan biasa disuruh orang wirid setelah sholat bersama-sama kini untuk aja le. Ya apa ya? Di mana-mana kok terjadi Bapak. Dan gerakan itu ada yang mengkomandoi, diatur skenario itu. Bada orang-orang itu akidah sunnah wal jamaah kono diserang habis-habisan. Masalahnya nanti kok ya lebih duanya mengaji, lebih dua amalan zikirnya, lebih dua pemahaman tarikatnya, tidak takut boleh mati untuk agama Allah. Lah sesuai dengan wak sobik-sobik satu hari. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ikrakan juga. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ya benar untuk Allah hidup mati awak. Wak baca je hidup mati untuk Allah Rabb semesta alam, tapi tidak peduli je agama Allah, tidak peduli je umat Rasulullah. Dan dikatakan menolong agama cakok, jangan habis, jangan lorak, jangan runtuh aja. Banyak nak tetap toga ajaran baginda Rasulullah kah? Di kampung-kampung, di negeri-negeri. Dahulu bapak ibu dan baru 60 tahun gini kok, memang ngaji dulu tauhid. Namanya akidah imanan 50. Dasarnya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Mengaji sesuai amat nomor 60 gini Pak. Nah gini. Usah kita manoka aniko benar. Dina soto do bapak ibu berjuang sama jambo paling kurang doakan. Ya, bapak nak ke Poilo keliling nyawa ada di Sumatera Barat ya, doakan. Sebab perjalanan kami siang malam kadang. Lompek kali lo ibu Rosia jam 3 kami jodoh juga. Si itu umroh dan kita mainkan kini alatnya teh. Jo boleh pupuk dan kami kakok gini kok alat perdagangan pelet jagung alat sadonya tu. Alat untuk mencari piti tidak bisa menogakkan agama. Kenapa? Karena memang perjuangan Rasulullah dahulunya ya jo piti jorot tu. Bara Khadijah habis kekayaan sampai kain naloke di badan pun lah 70 tumbuk bapak ibu. Ali tolok makai gini. 70 tumbuk kain itu tolok makai. Sampai untuk kain kopan saja tidak ada oleh biaya. Bahkan pernah putri tercintanya Fatimah Az-Zahra di waktu gede darah nanyo minum. Menyusu je induanya, nak ada oleh susu deh, lah darah nang keluar itu. Badan nak ada susu deh, karena makanan kurang. Orang beranak gede kalau kurang makan, nak barai ya susunya. Kalau darah nang disuk. Bara kekayaan Rasulullah hanya dapat berdagang ketika nyobodo habis untuk agama. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan sahabat utama Abu Bakar As-Siddiq kasadonya lagian. Wahai Abu Bakar, apa yang tersisa di rumahmu? Kata Rasulullah. Dia jawab Abu Bakar, Allah dan Rasulullah yang tinggal. Di Umar separuh menyerahkan untuk agama Allah, separuh untuk belanja. Awak nak bikinan untuk awak aja. Kredit onda, utang koperasi yang kali makan. Sementara kita mengharapkan pertolongan Allah, nusrah namanya itu. Kalau tidak pertolongan Allah, pertolongan siapa yang ada oleh? Pertolongan makhluk terbatas Bapak Ibu. Pertolongan Allah absolut, tidak babatin. Bila ada pertolongan Allah, kakok kok jolo, intan surullah baru wayan surku. Tolong dulu agama Allah, pikirlah agama Allah, dakwahkan agama Allah, amalkan agama Allah, baru kita dapat pertolongan Allah.
ndak idi ogomo di kampung ndak ada salat berjemaah, ndak barang-barang wirid pengajian, ndak ada dek monci padi. Gimana? Monci ini kan makhluk Allah cuy. Pada sampai habis gagal panen orang. Lapone dek lapone dek basawah. Mulai dari membaca sampai memupuknya, kira panen tak ada buah apa di jebok, nak bisa sia dan dia. Gagal panen, abi padi dek monci dia hamu. Dia agama Allah ndak toga di kampung. Bila kita cek. Payah pun hidup ini rosiki payah semula tajore jurutang jari badai. Agama Allah ndak toga, makanya musuh pertolongan Allah ndak turun. Ada bapak ibu nalah balik di Mekah, nalah balik di Madinah, le channel kita negeri ini. Ini Allah balik le channel negeri awak ke negeri. Kok buki indak ada otang kayu cek dia. Kok air sori perlu di sini. Tumbuh-tumbuhan pun jarang. Negeri perang pasir angin hati bawah. Tapi pada makmur negeri. Bahkan dikenal namanya Madinatul Al-Munawwarah, Madinah yang selalu memancarkan cahaya. Madinah itu kota ramah. Pada bisa diogomo ini. Kalau sama-sama menolak agama Allah, apa janji Allah? Kalau labai manumat di satu kampung akan dipacuan rezeki dari bumi, diturunkan dari langit rezeki. Damai aman Allah. Akhirnya tidak peduli orang sembahyang lah, nanti tidak indah lah. Kok tentu dia Tuhan tentu kena bonti, tidak peduli. Kau baru cek pakar tauhid bar. Kalau masuk kita karena tasawuf boleh pak. Tauhid pendasi dulu. Leka para lantai rumah tadi bangun kalau tidak kokoh pendasi bapak ibu sementara robah deh. Ya, tapi bapak ibu yang lah bertauhid, lah mengaji tauhid di sini. Lah kita amalkan la ilaha illallah, lah merasukan ba'abunan nikmatnya di Tuhan Allah, dibida'akan orang cokak ni kejadian itu. Itulah. Awaklah biasa makan lado, satu hari makan lado, joli pun ada, pedihnya lado, keceknya dorang mani. Berubah nawa? Berubah nawa? Lado mani, orang berubah lagi. Iya pun begitu dah. Kok satu hari kita makan lado lah? Joli pun ada, pedih lado. Tiborangan baru tu gagal lemunya, tinggi pangkatnya. Lado di mana ibu? Ibu pun ibu dah. Lihat kira lado pedih je. Gilo ibunya. Lalu ibunya. Itu yang keyakinan aja kalau keceknya dorang gilo. Kenapa? Mempertahankan keyakinan awak. Tidak kabar ubah. Leka cendol aja ngecek lado tu mani. Tidak kabar padi yang awak. Dia awak lah. Merasukan, tapi ketika orang merasukan, anu paling kurang tumbuh ragu. Betul lah, madalil. Ulun kau berhenti paling kurang ragu dalam hati. Dia nyelon merasukan ba'a nikmatnya Allah. Ba'a maknya membaca zikir la ilaha illallah itu, ulun merasukan. Itu dia bapak liang. Nah, jadi bapak ibu jangan dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita pasang ni. Hanya yang dipasang, minta ke Allah jadikan si semua yang masih tinggal kok, dia adalah kita kekuatan untuk memperjuangkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Kok batanya besok cucu awak cicit awak, ada kebanggaan dia. Datu ang sesuai indah alang nak baju. Aku jo, nak kakak dia punya kakak, sibuk je membangun agama, sibuk je menegakkan agama. Itu benar dibaca orang Islam. Ada kebanggaan anak cucu. Tapi sesuai ketika agama di luar orang, nak niat dia, tuang ada bangki. Nak peduli bagiannya, malu je cucu-cucu. Karena sederhana Bapak Ibu, kita ikut memperjuangkan agama Allah ataupun tidak, pasti kita akan mati. Ikut berkorban agama Allah ataupun tidak, kita akan berangkit pulang kampung. Lebih baik hidup mulia atau mati syahid di dalam menegakkan agama Allah. Pergunakanlah harta nado untuk menegakkan agama Allah, sehingga Allah yang akan menjamin kesuburan harta awak sampai ke anak cucu nanti. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Sengaja beliau bersurah tadi supaya apa? Diajar mahkota raja dibiasakan supaya tak biasa. Banyak